agak pasih bongkar pasang mesin diesel. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta, diminta sama bosnya untuk jadi montir Metro Mini. Jadi saya sewaktu STM, sekolah di Medan, STM Siloam Medan, saya itu dibina di asrama gereja. Gereja? Ya, yang harus bangun pagi, jam 4 sudah harus bangun, dan kita harus beres-beres. Nah, lalu berangkat sekolah. Nah, pulang sekolah saya kerja di yayasan sekolah itu, ada gedung pertemuan di sana. Wisma Bethesda. Nah, jadi pagi-pagi saya tadi beres-beresin gedung pertemuan untuk sebuah pesta. Pulang dari sekolah nanti, ya saya harus kembali lagi ke gedung itu. Ya, untuk mempersiapkan gedung bagaimana layaknya untuk pesta, ya seperti yang di Jakarta ini. Nah, tujuan awalnya itu memang untuk cari jodoh. Cari jodoh. Ya. Lalu setelah 2 tahun berikutnya, kita coba kembangkan lagi bagaimana membentuk teman-teman Naposo ini dari kelompok profesi. Ada yang konsultan hukum, ada yang konsultan pajak. Nah, kita kelompok-kelompokkan dia menjadi kelompok pengusaha. Ya, kita harapkan tadinya kelompok-kelompok ini kita anggap adalah kelompok yang sudah mapan, sehingga bisa membina yang muda-muda. Halo dengan BK, berjumpa kembali dengan saya Anita Manulang dalam acara podcast Batak Keren. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial kali ini, Bapak Darman Saidi Siahaan SHMH. Langsung dulu kita ke beliau. Hai Bapak Darman Saidi Siahaan, aku manggil abang lah ya, karena kalau Bapak itu terlalu formal kali. Ya kan Bang? Senyumnya Bang Darman ini lah, ya ampun. Nih Bang. Selama ini kan dan saat ini gitu kan, saat ini abang itu lagi boomingnya nih di perbincangan orang gitu kan, banyak orang gitu, baik di kalangan artis, baik di kalangan pengusaha, pengacara, aktivis gitu kan. Menurut abang itu kenapa sampai bisa seperti itu? Tentu panjang ceritanya. Bolehlah diceritakan. Panjang ceritanya. Kalau yang sekarang ini mungkin karena saya lebih aktif di banyak kegiatan mungkin. Nah, ceritanya itu sejak saya di Jakarta kali ya. Mulai dari situ kali ya. Nah, saya di Jakarta itu tahun 96. Tahun 96. 96. Sebelumnya saya merantau di Pekanbaru dan Palembang. Pekanbaru Palembang itu tahun berapa itu, Bang? Di Palembang itu 95. Ya, Pekanbaru dan Palembang itu 95. Saya di Pekanbaru bekerja di hutan, habis itu kembali ke Sumatera, kerja di laut. Ke Sumatera, ke Medan ya? Iya. Karena kan Pekanbaru sama Palembang itu sama-sama Sumatera, ke Medan ya Bang? Di Medan, tapi saya di Tanjung Balainya di laut. Di pelabuhan ya? Di kawasan perkampungan nelayan. Di sana banyak kapal-kapal, saya jadi montir. Jadi montir kapal ya? Nah, dari sana cikal bakalnya, karena saya waktu itu sudah agak pasih bongkar pasang mesin diesel. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta, diminta sama bosnya untuk jadi montir Metro Mini. Oh, berarti kalau ke montir ini berarti abang itu STM? Iya, karena saya latar belakangnya STM. Nah, sampai di Jakarta, nah sampai sekarang saya tidak ketemu itu Metro Mininya yang di mana. Nah, akhirnya saya sampai di rumah paman saya malah ditawarin sekolah pendeta. Sekolah pendeta? Dari montir, dari STM bagian mesin lah berarti ya, ke montir jadi sekolah pendeta. Jadi sekolah pendeta. Jadi ternyata sekolah pendeta itu juga nggak jadi, karena memang situasinya kemarin kurang mendukung buat saya. Akhirnya saya mencoba hidup di Jakarta dengan cara sendiri. Akhirnya saya menjadi supir angkot. Supir angkot? Ya. Pernah jadi kerja di hutan, pernah jadi montir, supir angkot. Habis itu? Ya, supir taksi. Nah, kurang lebih saya 3 tahunan. Tapi pada saat saya supir taksi itu saya menyempatkan waktu untuk les komputer dan untuk kuliah. Kuliah di bagian apa itu, Bang? Kuliah Fakultas Hukum. Fakultas Hukum di Universitas Bung Karno di Jakarta. Kalau aslinya kan kita sudah tahu orang Batak nih. Dari marga aja udah langsung tahu kalau beliau adalah orang Batak bermarga Siahaan. Kalau aslinya dari Medan itu di mana?
Kan Iya. kalau orang Batak selalu bilang dari Medan, tapi Medan itu kan luas. Dari mana Bang? Saya dari Serdang Bedagai, Serampah. Kebetulan di tempat saya itu adalah tidak semua mayoritas orang Batak. Di sana ada orang Jawa, ada orang Keling, ya, ada sebagian orang Bali dan orang Batak. Tadi saya lupa tadi ibu saya itu, ibu saya. Kalau itu nantilah Bang nanya itu. Jangan sampai lupa saya ibu. Aku belum tanya sampai ke situ ya kan, yang kutanya tadi Abang itu kenapa jadi bahan perbincangan masyarakat umum saat-saat ini lagi gencar-gencarnya sekarang loh Bang. Kayaknya kita butuh 2 jam ini nanti untuk membincangkan sampai 2 hari juga nggak apa-apa Bang, siap, untuk Abang itu nggak masalah gitu. Ya kan Batak Keren ya kan? Ya karena penonton Batak Keren dan kru-kru yang di sini luar biasa loh. Kru-kru Batak Keren itu nggak pernah tahu capek loh ya kan? Boleh tepuk tangan buat kru Batak Keren. Iya. Tadi kan sudah sejak kamu meninggalkan Sumatera Utara, tadi sudah disebutkan tahun 95 sudah di 96 di Jakarta. 95 itu udah di Pekanbaru sama Palembang. Di Palembang, berarti cuma setahun lah di situ. Iya. 96 sudah di Jakarta. Iya. Kalau selama di Jakarta tadi sudah menjadi supir angkot, supir taksi, iya, tapi sambil les komputer dan bahkan kuliah ngambil jurusan hukum di Universitas Bung Karno, gitu. Jadi menarik melihat pencapaian Abang sekarang ya, karena hanya bermodalkan ijazah STM dong ya Bang? Iya, ijazah STM bisa menaklukkan Jakarta saat itu, menaklukkan Jakarta secarik ijazah STM gitu kan. Sebagai pengusaha, advokat, organisatoris sekaligus jadi aktivis. Coba diceritakan prosesnya Bang. Karena yang tadi kan prosesnya itu dari STM, jadi kerja di hutan, jadi montir, jadi supir, ini segala macam. Bisa sampai jadi aktivis, bagaimana ceritanya Bang? Jadi saya sewaktu STM, sekolah di Medan, STM Siloam Medan, saya itu dibina di asrama gereja. Gereja? Ya, yang harus bangun pagi, jam 4 sudah harus bangun, dan kita harus beres-beres. Nah, lalu berangkat sekolah. Nah, pulang sekolah saya kerja di yayasan sekolah itu, ada gedung pertemuan di sana. Wisma Bethesda. Nah, jadi pagi-pagi saya tadi beres-beresin gedung pertemuan untuk sebuah pesta. Pulang dari sekolah nanti, ya saya harus kembali lagi ke gedung itu. Ke gedung itu. Ya, untuk mempersiapkan gedung bagaimana layaknya untuk pesta, ya seperti yang di Jakarta ini. Nah, disitulah juga saya cikal bakalnya kenal dengan artis-artis Batak. Ya, yang ternyata setelah saya ke Jakarta ketemu lagi di Jakarta dengan artis-artis itu. Nah, itulah cikal bakalnya saya mungkin aktivis, ditarik oleh teman-teman artis yang di Jakarta ini supaya saya terlibat ikut dengan mereka. Oh, sekarang kan Bapak jadi sekjen Abang lah, jadi Bapak jadi sekjennya Persatuan Artis Batak Indonesia. Dan sudah banyak lah mungkin karya-karya Parbi semenjak Abang ikut bergabung di dalam Parbi itu sendiri. Bolehkah Abang ceritakan bagaimana pengalaman Abang selama menjadi sekjen daripada Parbi? Saya bergabung di Parbi itu tahun 2015. Ya, saya masih pada saat itu sebagai wasekjen, lalu berlanjut menjadi wakil ketua bidang hukum, lalu 2021 saya jadi sekjen mendampingi Pak Willy Utasoid. Banyak memang ide-ide yang sudah kita sampaikan ke teman-teman, baik sebelum saya bergabung di artis ini, bagaimana melihat potensial dari artis-artis Batak ini yang bisa menjadi profesi yang bisa dibanggakan, ya. Karena jadi artis Batak itu tentunya sudah dibanggakan oleh keluarga. Satu kebanggaan ada saudara menjadi artis. Tetapi di sisi lain bagaimana juga dari sisi perekonomiannya, ya, penghasilannya juga bisa dibanggakan. Nah itulah saya coba memberikan ide-ide dan teman-teman di artis Batak banyak yang tertarik. Nah, memang masih banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi bersama di organisasi ini. Bagaimana kita mengorganisir Parbi ini menjadi organisasi yang bisa menjadi profesi yang dibanggakan dari sisi ekonominya. Nah, bagaimana di
perkembangan teknologi yang sekarang, artis-artis ini juga bisa mendapatkan penghasilan, ya. Karena kalau dulu kan masih dengan menjual kaset dan segala macamnya itu yang ya masih zaman dulu lah. Yang ya notabene masih susah untuk dapat hasil dari situ gitu ya. Iya, dan bagaimana membangun sinergi sesama artis itu. Adakah rencana abang ataupun mungkin pesan-pesan abang untuk mengedukasi para penonton atau mungkin teman-teman artis di luar sana yang mungkin bisa menambah-nambah penghasilan mereka? Ya, harus melek digital. Melek digital ya. Ya, jadi kalau masih mengabaikan digital, ya di era YouTube sekarang, saya kira akan tertinggal. Bayangkan kalau dulu artis Batak itu menghasilkan penghasilan dengan menjual karcis, ya. Nah sekarang tidak ada lagi, malah kita yang mengajak orang menonton kita. Ya. Dulu artis ketika membuatkan konser, jual tiket dan segala macam baru dapat duit. Nah sekarang artis malah membuat konten gitu loh, tidak dibayar, dia sudah bermodal. Sudah bermodal dan. Ya. Nah dia mengharapkan dari YouTube. Dari kan, YouTube gitu. Ataupun medsos lainnya ya. Tapi zaman kan nggak bisa dilawan, bahwa itu kan akan jalan terus, ya. Siapa yang melawan zaman itu ya dia kan tertinggal, apalagi dia tidak peduli. Nah, maka memang kita dorong artis-artis itu membuatkan YouTube-nya masing-masing, dan bagaimana juga karya-karya mereka itu punya nilai. Bagaimana para pencipta lagu juga mendapatkan royalti atas hak ciptanya. Atas apa yang mereka kerjakan. Ya, bagaimana juga artis-artis ini punya standar. Ya, kalau sekarang kan saya lihat belum mempunyai standar. Artis harus sadar bahwa ini adalah sebuah profesi. Ya, sama seperti kami advokat adalah mempunyai standar. Ya, tidak ada yang pasang tarif dengan sembarangan sesuai dengan kualitasnya. Kualitas yang sekarang kan lumayan bagus semua. Nah, maka jangan khawatir tidak dapat job gitu loh. Ya. Karena setiap orang itu punya haters atau punya fans masing-masing, ya, dan punya market masing-masing. Iya, punya market masing-masing. Nah, jangan takut ditinggal oleh pasar, ya, kalau memang kita berkualitas. Tapi tetap harus melek digital ya. Melek digital. Harus mengikuti teknologi, gitu ya. Dan selain abang menjadi advokat, abang juga seorang pengusaha. Kenapa abang punya keinginan untuk menjadi pengusaha? Apa yang membuat abang terinspirasi untuk menjadi pengusaha? Nah, cerita pengusaha berarti saya harus cerita mundur dulu sedikit. Saya mendirikan sebuah perusahaan pada tahun 2003. Karena pada tahun 99 sampai tahun 2003 itu saya jadi honor di kantor pajak. Karena nasib saya pada saat itu ditentukan oleh peraturan bahwa tidak boleh lagi dari tenaga honor menjadi PNS. Akhirnya saya sampaikan kepada paman saya dan beberapa saudara saya yang kebetulan memang pegawai Dijen Pajak. Waktu itu saya minta dibuatkan perusahaan jasa pengiriman surat. Nah, berdirilah itu tahun 2003. Mereka kemarin itu khawatir dengan saya. Loh, bagaimana kau supir angkot membuat perusahaan? Gitu. Nah, baru saya kasih tahu, selama ini saya kursus komputer. Saya bisa melakukan ini dan itu. Nah, mereka minta, kau coba dulu bikin simulasinya seperti apa ini perusahaanmu ini. Saya coba simulasi, mereka kaget. Ya coba. Akhirnya berdirilah itu 2003. Perusahaan jasa ekspedisi, rekanan Kementerian Keuangan, Dijen Pajak. Luar biasa. Nah, dan itulah yang sampai sekarang sudah berubah menjadi PT. Nah, dalam perjalanannya itu 2007 saya masuk kampus kuliah. Ya. Selesai 2011. Nah, 2011 saya belum menjadi advokat. Lalu perjalanan semasa mendirikan perusahaan ini, CV Devina ini, luar biasa waktu itu memang. Ya, luar biasa. Dan luar biasa artinya perkembangannya. Lalu saya sedikit mundur berpikir, saya dulu punya cita-cita jadi pendeta. Ya, sebelum menjadi advokat, ya, rangkaiannya. Saya bercita-cita jadi pendeta. Saya punya janji
ya sama Tuhan. Janji iman saya, Tuhan kalau saya tidak bisa jadi pendeta memimpin umat, izinkan saya mendirikan organisasi sebagai umat saya, sebagai tempat pelayanan saya. Nah, karena kan yang saya pahami ketika menjadi pendeta atau rohaniawan itu kan memiliki atau merawat umat, kan begitu. Nah, itulah cikal bakalnya saya dirikan itu tahun 2010 bersama teman-teman Naposo Batak Nabaja. Oh, yang abang sekaligus ketua Nabaja ya? Iya. Sampai hari ini masih ketua Nabaja? Masih ketua Nabaja. Masih ketua Nabaja, luar biasa. Jadi orang bertanya-tanya kenapa Darman Siahaan itu ya banyak sekali berkorban untuk Naposo itu. Nah, dan apa yang memotivasi abang gitu kan untuk mendirikan ekspedisi? Apa yang ingin abang capai sampai rela juga mengemban sekolah sampai S1, S2 gitu? Orang Batak itu pada umumnya termasuk saya, merantau itu kan nggak boleh gagal, ya. Pantang pulang sebelum berhasil, kan kurang lebih begitu. Nah, saya memang nyaris tidak pulang selama 6 tahun. 6 tahun? Merantau. Batak asli. Tidak pulang. Luar biasa, boleh dong Batak keren tepuk tangannya buat Bang Darman Saidi. Orang Batak tak boleh gagal, Batak asli ini. Main kau bah. Ya, lanjut Bang. Nah, 2003 sampai 2009 itu saya awalnya mengenal uang. Ya, tentu dari perusahaan ini. Nah, banyak orang mendukung saya ketika itu. Nah, dan perusahaan itu semakin besar. Nah, saya masih jomblo. Masih jomblo ya? Masih jomblo. Nah, tar dulu Bang, saya tanya. Stop dulu jomblonya Bang, ya kan? Nih, saya kenal beliau ini dari masih lajang. Beliau masih jomblo. Nah, pertanyaan saya, abang dari mana sih dapat istri yang sangat cantik dan sangat mendukung sekali dengan karir abang? Ketemu di mana? Sama si kakak yang cantik itu, dan ceritakan baru apa dia? Iya, saya mendapatkan istri dari Nabaja itu juga. Dari Nabaja? Iya. Naposo Nabaja itu? Naposo Batak Jabodetabek, saya mendapatkan istri dari Naposo Pasaribu. Jadi istri saya Buru Pasaribu. Buru Pasaribu, iya. Dari Borbor ya? Nah, jadi memang Nabaja itu didirikan karena memang ketika saya sampai di Jakarta, banyak sekali kebingungan di kami perantau yang dari kampung untuk mendapatkan jodoh. Ya. Di Jakarta ini, karena kan begitu sampai di Jakarta kan gaya hidup kan agak berbeda. Nah, gaya hidup yang lahir di kampung, belum lagi bagaimana ya? Kami yang dari kampung-kampung sana bisa ketemu orang Jakarta ini, karena tidak ada ruang ya untuk berkomunikasi. Kalau sekiranya tempat perkumpulan itu adalah pada saat kebaktian minggu misalnya, sepulang dari gereja ya pulang bubar. Ya. Nah, akhirnya saya coba cari ide. Saya sampaikan ke teman-teman, kita harus membuatkan organisasi wadah untuk Naposo ini. Supaya ada ruang komunikasi semua Naposo. Ya, se-Jabodetabek. Nah, akhirnya kita dirikan, yang di dalamnya itu adalah Naposo Marga. Ya, Naposo Marga-marga ada di sana. Setiap marga. Naposo Bonapasogit dan Naposo Gereja. Ya. Nah, sehingga wadah ini tempat berkumpul. Dan benar, begitu kita deklarasikan di Taman Mini, ya, dan acaranya juga lumayan rame waktu itu, dan saya juga mengundang beberapa anggota DPR ya pada tahun 2010. Nah, soal Naposo Batak. Soal Naposo Batak se-Jabodetabek. Abang punya bakat alasannya apa dan kiprahnya sampai sekarang seperti apa? Nah, tujuan awalnya itu memang untuk cari jodoh. Cari jodoh. Ya. Lalu setelah 2 tahun berikutnya kita coba kembangkan lagi bagaimana membentuk teman-teman Naposo ini dari kelompok profesi. Ada yang konsultan hukum, ada yang konsultan pajak. Nah, kita kelompok-kelompokkan dia menjadi kelompok pengusaha. Ya, kita harapkan tadinya kelompok-kelompok ini kita anggap adalah kelompok yang sudah mapan, sehingga bisa membina yang muda-muda, menarik yang muda. Nah, waktu itu kan belum seperti sekarang ada Grab, ada Gojek. Nah, di mana pada saat pertemuan dulu kita masih menggunakan bis. Atau antar jemput dari teman-teman kan gitu. Nah, disitulah ruang-ruang komunikasi bagaimana si Dolina Burju kan gitu, pemuda Batak si Dolina Burju mengantar pulang
si Boru Niraja si Naburjon. Raja Naburju cantik melalui rupon. pulang ke rumahnya. Kalau sekarang kan tinggal pesan Grab. Ya. Nah, ini pun menjadi tantangan ini bagaimana Naposo ini juga akan kehilangan akal lagi bagaimana menarik. Bagaimana Boru caranya Niraja. menarik si Boru Niraja itu Iya, ya untuk bisa iya. dekat ke kita ya. Iya. Kalau dulu kan banyak cara, bukan Iya. Karito, ya kan? Iya. Jadi kalau abang dulu bilang sama si kakak, Bapak Ah. Karito kemana gitu kah? Anda Atau kalau gimana sa- cara kalau saya layannya sama memang si kakak agak, yang agak cantik beda itu? memang. Agak beda kayak mana agak rayannya? beda. Nah, waktu itu kan saya selalu di atas panggung. Oke. Saya kan selalu memotivasi anak-anak muda. Ya. Berarti si kakak itu langsung tergoda dengan iya, ininya ya, wibawanya pas di panggung ya. Nah, ketika komunikasi pertama connect, nah berlanjut itu. Berlanjut. Nah, jadi di Nabaja itu untuk menghimpun semua kumpul Naposo ini kita adakan turnamen Nabaja Cup futsal. Nah, ketika futsal itu kita buat mendaftar itu dari Naposo Gereja, Naposo Marga, Naposo Bonaposo gitu. Jadi ada ribuan Naposo ya. Iya, ribuan Naposo. Bayangkan waktu itu hanya pesertanya saja bisa sampai 1.000 orang karena ada 96 tim kali 12. 96 tim kali 12. 12 orang satu tim. Nah, 1.000 orang lebih. Bahkan waktu itu pernah dibuka oleh Gubernur Pojibowo ketika itu Gubernur DKI Jakarta. Ya. Beliau juga kaget. Nah, ini Pak Darman ini semua orang Batak ya? Iya Pak. Karena syarat menjadi peserta itu harus orang Batak. Nah, karena namanya juga Naposo Batak. Loh, ini hanya pemain? Iya Pak. Nah, karena waktu itu satu Gor Otista itu penuh. Hanya pemain. Hanya pemain aja ya? Iya, jadi timnya ada di luar karena memang nggak muat. Kapasitas gedung itu hanya 1.000. Nah, akhirnya dia terkagum-kagum. Bagaimana kamu mengumpulkan ini? Itu bagaimana? Jadi iya Pak, nada dirinya itu ya futsal kegiatan ini. Karena memang sedang mulai trennya ketika itu tahun 2010 futsal itu. Ya. Nah, ketika kumpul Naposo itu, nah disitulah saling mengenal. Nah, dan kita juga setiap ada kegiatan Nabaja Cup ini selalu kita sampaikan pesan-pesan budaya. Nah, kita selalu buatkan acara pembukaan itu dengan menampilkan tarian-tarian Batak ya dari 5 puak. Nah, penyanyi-penyanyi Batak ya memperkenalkan lagu-lagu Batak ke mereka yang mungkin selama ini tidak begitu familiar di mereka. Nah, karena selama ini kan mereka hanya menonton CD mungkin. Ya. Nah, dengan hadirnya artis-artis Batak yang hadir, mereka menjadi cinta kepada budaya Batak itu dan sekaligus ke Naposo itu. Dan disinilah makin mengental persaudaraan Naposo itu. Hingga sekarang futsal itu masih berlanjut. Nabaja Sekarang Cup. sudah Nabaja Cup itu udah keberapa? Nabaja Cup yang ke-13. Berarti 13 tahun. 13 tahun. Iya. Nabaja Cup dari 2010 sampai 2023. Iya. Luar biasa ya Bang. Sampai sekarang juga Abang masih ketuanya. Masih. Luar biasa. Iya. Dan ada pertanyaan gini Bang. Selain Abang jadi pengusaha dan advokat, kami juga mendengar kalau Abang itu adalah sosok yang aktif juga di bidang adat. Ya, di Iya. bidang adat. Apa yang membuat Abang masih, maksudnya aktif di situ? Oh ya, sebelum itu Bang, aku mau tanya. Tadi kan saya belum bertanya tentang Abang dilahirkan sama bapak atau ibu. Bapak marga apa? Kalau marga udah pastilah. Ibu Boru apa? Iya. Dan pekerjaan bapak dan ibu apa? Iya. Orang tua saya seorang petani. Ya. Juga sambil berdagang. Ibu saya buruh panjaitan. Boru panjaitan namburuku dong ya. Buruh panjaitan. Pantas lah suka-suka Bang ngomong sama aku. Ternyata karena namburukunya ternyata ngelahirin kau Bang. Boru panjaitan. Bapak saya seorang perhangir di gereja. Dan saya juga membantu orang tua ketika di kampung bagi bertani. Pulang sekolah SD kita sudah seperti kebiasaan orang di kampung karena memang kampung kita itu boleh dikatakan masih miskin. Ya, itulah yang memotivasi kita juga memang harus merantau. Serdang Bedagai tadi ya? Iya, lahir di Serdang Bedagai di daerah perkebunan, ya, yang di sana perkebunan dan sawah itu yang menjadi sumber penghasilan daripada masyarakat di sana. Nah, orang tua saya selalu berpesan ketika merantau, cari ya donga tubuhmu, ya teman semarga, ya cari tempat ibadahmu. Gereja, cari
donga sahu tamu. Nah, itu juga yang saya terapkan di Nabaja, ya, naposo gereja, naposo marga, naposo bonapasugit. Bagaimana mereka marga-marga itu mereka tahu, ya, dengan siapa dia satu rumpun. Misalnya seperti kami Siahan Simajuta Hutagaul, ya. Lalu marga-marga yang lain, mereka otomatis akan mencari rumpunnya masing-masing. Nah, lalu orang tua saya itu selalu berpesan, kau harus jujur, kau harus pertamue. Saya masih ingat pesan mama saya, masih sehat di sana mama. Ada pesan begini ke saya, dalam bahasa Batak dia bilang, nasa gudang ni rihit na binuan ni tamuem narotu jawido gudang ni pasu-pasu tuh. Nah, sama ya. Artinya, kau harus punya banyak teman, ya. Jangan sekali-sekali kau takut kedatangan tamu, karena tamu itu pasti rezeki. Bawa rezeki gitu. Nah, itulah yang membuat saya selalu aktif berkomunikasi, ya. Itulah mungkin cikal bakalnya saya menjadi aktif di berbagai kegiatan, termasuk di kegiatan adat tadi, ya. Saya memberikan perhatian juga di Punguan Marga Siahaan. Lalu saya sekarang, ya, aktif sebagai sekretaris di Punguan itu. Nah, mengingat perkembangan adat di Jakarta ini juga, kita juga membuatkan sekolah di Siahaan. Sekolah khusus Parhata. Iya, kursus Parhata. Luar biasa. Itu kita selenggarakan di kantor kita. Dan saya aktif di sana. Dan sesekali saya juga sudah aktif sebagai protokol di kegiatan-kegiatan adat. Dan nih, tadi kan bicara Nabaja, Naposo. Kita sudah tahu bahwa mengurus Naposo itu bukan hal yang mudah. Iya. Bukan hal yang mudah, adalah sangat-sangat susah gitu kan. Bagaimana kesan abang dan bagaimana abang menghadapi hal itu? Karena memang saya awalnya memang janji iman. Jadi tidak ada tawar-menawar di situ soal berapa yang harus dikorbankan, waktu, materi, ya, apalagi korban perasaan, kan gitu. Nah, memang berteman itu, berpelayanan itu, berorganisasi itu harus mengorbankan 3 hal, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan materi, korban perasaan. Nah, kenapa korban perasaan? Bayangkan kita sudah buang-buang waktu datang ke sebuah kegiatan, ya, korban materi. Nah, apalagi kita jadi pengurus lagi, kita masih diledekin, masih diomongin hal-hal negatif, ya, korban perasaan. Nah, jadi itu saya bekali semua Naposo itu. Kalian harus siap, ya. Dan sampai sekarang juga saya siap itu. Saya sudah siap kalau misalnya ada yang bully saya, termasuk di Parbi, di Nabaja, di Peradi misalnya juga saya aktif. Ya itu sudah resiko. Ketika Anda tampil, ya pasti ya ada resikonya gitu. Tetapi abaikan resiko itu sepanjang tujuanmu baik gitu loh. Ya. Dan gini Bang, abang kan juga tadi sebagai sekjen dari Parbi, Persatuan Arus Batak Indonesia. Apakah abang punya bakat di dunia seni sehingga abang terpilih menjadi sekjen Parbi? Nah, ini dia. Saya boleh dikatakan naik ke panggung itu bisa dihitung berapa kali, belum nyampe 10 kali di Jakarta ini. Ya. Jadi sering di belakang layar berarti. Di belakang layar. Saya memang lebih kepada mengorganisir. Sekalipun artis ini bukan bidang saya, tetapi karena memang dikasih kepercayaan untuk mengorganisir, ya saya coba apa yang saya mampu. Gitu. Jadi kalau bernyanyi saya enggak begitu pasti, sekalipun saya selalu belajar di rumah, belajar nyanyi sendiri, ya kan. Tapi memang ya itu, kalau bernyanyi memang saya ya di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata ya Bang ya, yang penting jangan sampai pales ya Bang ya, begitu ya Bang. Gini Bang, seperti apa peranan keluarga ataupun peranan istri dalam karir abang? Saya menjadi orang yang beruntung, ya, mendapatkan istri tadi, istri di Nabaja itu tadi, Buru Pasaribu, karena istri saya ini sangat mendukung. Ya, saya bebas kemana saja, ya, kepercayaan penuh, karena mungkin itu tadi, sewaktu saya masih muda kan, saya memang bukan manusia yang neko-neko. Ya. Saya tidak begitu suka yang neko-neko, jadi memang mereka melihat itu mungkin, atau istri saya juga melihat itu. Nah, saya bebas kemana saja sepanjang saya memang beritahu, saya sedang di sini, saya sedang ini, nah tidak ada masalah itu. Nah, saya didukung penuh, apapun. Nah, sampai saya
ingin yang terakhir ini ingin melanjutkan S3 dokter juga, udah ambil aja Pak katanya. Oh, berarti abang sekarang lagi Masih ya? saya cancel, tapi ya waktu S2 kemarin juga dia dukung, jadi advokat juga dia dukung. Ya, yang paling melelahkan itu sebenarnya ketika saya harus aktif membela teman-teman. Ya, jadi saya juga aktif di aktivis. Ya. Soal aktivis abang, Uh, yang mendorong abang dan apa yang ingin dicapai abang dengan menjadi aktivis, boleh diberikan contohnya? Nah, saya tergabung di Yayasan Pencinta Danau Toba. Yayasan Pencinta Danau Toba. Iya, saya juga ada di grupnya Gerakan Cinta Danau Toba. Nah, bagaimana saya melihat kerusakan yang di depan mata, begitu saya lihat Danau Toba itu sudah jorok, airnya juga sudah menurun. Ya, saya pikir yang namanya danau kan harus ada airnya. Yes. Kalau lama-lama airnya tidak ada lagi, bahkan kotor lagi, kan itu bukan lagi danau. Ya, banyak orang mengatakan danau terindah di dunia katanya. Nah, lalu saya sering ikut seminar-seminar. Saya menemukan pokok persoalannya ada di sebuah perusahaan di sana. Ya, perusahaan penebangan kayu, pulp, ya, yang dulu mungkin ramai itu disebut Indorayon, sekarang adalah PT TPL. Nah, saya bergabung dengan rekan-rekan aktivis. Ya, bagaimana mereka terjolimi ya di kampung sana, bagaimana tanah itu juga dirampas oleh pengusaha besar itu. Saya pikir begini, kalau Tapanuli itu, ya Tapanuli Raya misalnya, tanahnya itu semua diambil atau separuh itu dikelola oleh perusahaan, sementara rakyat di sana miskin, ya di situ saya terpanggil. Nah, bagaimana tanah ini kelak nantinya bisa kembali ke kita gitu loh. Manusia itu kan terus berkembang, populasinya semakin banyak, semakin banyak. Tanah hanya itu saja. Hanya itu saja, tidak bertambah. Tidak bertambah. Nah, sementara pemerintah masih berkutat, tetap memberikan izin kepada PT TPL itu. Di samping dia merusak, ya, itu sudah hal yang negatif. Yang kedua adalah bagaimana lahan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Ya. Nah, bayangkan kalau hutan yang ditebangin itu mereka tanam eukaliptus. Coba kita hitungkan secara ekonomis. Bagaimana kalau itu ditanami kopi sama masyarakat di sana? Menghasilkan setiap bulan atau setiap 1 hektar kopi bisa menyekolahkan 2 orang anak. Iya, setidaknya. Nah, dan sudah hidup di sana. Karena tentunya di samping kopi masih ada tanaman tumpang sari untuk kebutuhan di kampung. Kita yang hidup di kampung ini tentu tahu ya bagaimana begitu bermanfaatnya tanah buat kita untuk lahan pertanian. Disitulah saya melihat orang-orang tua dari kampung sana demo ke Jakarta. Nah, mereka menangis histeris bagaimana tanahnya juga bahkan dirampas oleh perusahaan itu. Akhirnya saya terpanggil di situ. Saya harus ikut membela mereka. Akhirnya saya tetap mendampingi mereka, termasuk ketika aksi yang dilakukan oleh Togo Simorangkir dan kawan-kawan dari Balige jalan kaki ke Jakarta, ya selama 44 hari, saya ikut mendampingi mereka sampai ke Istana Negara. Yang memang pada saat itu akhirnya Presiden Jokowi menerima kami ke istana, tapi yang boleh masuk ketika itu hanya Togo Simorangkir karena memang masih masa pandemi COVID. Nah, kami di belakang untuk memberikan data terkait dengan itu. Itu yang membuat saya aktif di pergerakan itu. Dan sampai sekarang bagaimana hasil perjuangan kalian yang masyarakat yang di masalah TPL itu? Adakah ujung-ujungnya atau misalkan adakah jalan keluarnya bagaimana? Tentu ada hasilnya. Hasilnya? Ya. Banyak lahan-lahan konsesi yang sudah dilepas oleh pemerintah. Sudah dilepas oleh pemerintah. Terakhir kalau saya tidak salah di bulan Februari 2020 kalau tidak salah, apa 2021, Pak Jokowi datang ke Samosir dan memberikan beberapa lahan adat itu dikembalikan ke masyarakat. Nah, biasa. Kita berharap ya di pemerintahan Jokowi yang tersisa ini beberapa tahun lagi. Nah, Jokowi mungkin ya mudah-mudahan tahun ini Pak Jokowi belum memberikan pelepasan hak itu lagi. Pelepasan hak itu ya. Kalau sekiranya setiap tahun bertahap diberikan, kembalikan kepada masyarakat,
Nggak dan ada. akhirnya semua habis dan dikelola oleh masyarakat, dan itu akan tentu menjadi harapan kita semua orang Batak. Hanya kita harapkan memang masyarakat Batak ini juga harus menyadari ya bahwa apa yang dilakukan aktivis itu adalah untuk tanah Batak ya. Saya sendiri satu jengkal pun tak ada tanah saya di Tapanuli sana. Saya tadi di Serdang Bedagai ya, yang lahannya terbatas juga. Saya tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan lahan di Tapanuli, ya, sebenarnya. Tetapi kalau sekalipun tidak bermimpi dan saya bisa mendapatkan nanti kelak ya buat anak cucu kita, kenapa tidak kan gitu. Nah, jadi saya berharap orang-orang Batak juga yang ada di Perserahan dimanapun merantau untuk melihat ya, untuk melihat situasi yang ada di Tapanuli sekarang. Jangan kita mau sekarang dipecah belah ya dengan isu nanti karyawan berkurang, nanti kan karyawannya dari Tapanuli juga, ternyata banyak juga yang bukan dari Tapanuli ya. Gitu. Nah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Bang Darman Saidi Siahaan, luar biasa. Gini Bang, tadi kan itulah pencapaian yang sudah didapatkan oleh aktivis yang sudah mendapat pengembalian sebagian dari lahan untuk dikembalikan ke masyarakat. Ini ada lagi pertanyaan Bang. Ini kayaknya kita sudah mau, sebenarnya tadi kita bicara 2 jam atau dua hari ya kan. Tapi informasi terkini yang kami dengar ya kan, Abang akan maju ke Senayan sebagai calon anggota DPD RI Dapil Jakarta pada Pilpres 2024. Kenapa Abang tertarik untuk menjadi anggota legislatif pusat? Keinginan saya di DPD ini, saya ingin pertama DPD itu berfungsi maksimal untuk masyarakat. Nah, kalau kita tanya kepada masyarakat, apa itu DPD? Banyak sekali yang tidak tahu apa itu Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa? Karena memang fungsinya belum sepenuhnya. Belum maksimal ya? Ya, menyentuh kepentingan daerah, kepentingan masyarakat. Karena sifatnya hanya mengusulkan. Nah, itulah saya ingin berteriak dari Senayan sana, menyampaikan supaya DPD itu bisa lebih berfungsi. Kelak DPD itu, Dewan Perwakilan Daerah itu bisa menjadi saluran aspirasi. Ada hal yang menggelitik bagi saya sebagai seorang advokat terkait dengan misi saya di DPD. Bagaimana kita masih mendengar ada istilah tanah garapan di Jakarta ini. Ya. Nah, saya kira tidak tepat lagi karena memang orang-orang yang tinggal di sana itu saya lihat sudah di atas 25 tahun. Tetapi karena mafia tanah itu masih bekerja dan rakusnya pejabat-pejabat di negara ini ya merampas hak-hak orang ya dan menjadikannya sebagai lahan lahan pengumpulan uang haram ya. Nah, bagaimana mereka menimbun pundi-pundinya dengan memanfaatkan lahan-lahan dengan sebutan garapan tadi. Nah, saya banyak mengadvokasi lahan-lahan garapan ya. Saya berjuang bagaimana hak-hak mereka itu dipenuhi sebagai pemilik lahan itu, karena mereka sudah lebih dari 20 tahun tinggal di sana. Dan bagaimana mungkin ada seorang mafia tanah mengaku itu tanahnya ya, ujuk-ujuk kemana dia 25 tahun yang lalu, 25 tahun ini. Kenapa setelah 25 tahun itu diakui adalah tanahnya gitu ya? Kalau di Jakarta ini ada beberapa titik tanah garapan Bang. Ada lima yang saya advokasi. Ada 5 titik lokasi. Dan memang di pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini memang lagi serius soal bagaimana lahan-lahan itu tidak lagi dikuasai oleh mafia atau tanah. tidak diintimidasi lagi oleh mafia tanah. Nah, termasuk juga kasus Joshua kemarin, saya ambil bagian juga di sana. Dan saya lihat itu Bang. Iya. Coba diterangkan Bang. Nah, karena itu toh juga seperti saya sebutkan tadi adalah kasus kemanusiaan. Bagaimana seorang Jenderal Polri ya terlibat dalam kasus pembunuhan. Ya, di mana dia harusnya menegakkan hukum, dan justru dia yang melakukan pelanggaran hukum. Begitu ya Bang ya. Dan kenapa DPD Bang, bukan DPR? Nah, DPD itu independen. Ya, jadi DPD itu kan seleksi. Ya, seleksi dari warga masyarakat yang mau ya ikut menjadi anggota DPD. Jadi non partai dia, dan DPD itu kan independen, tidak ada tekanan
tekanan saya itu nanti langsung dari masyarakat, Dari masyarakat, bukan ya langsung dari ke partai, saya ya? gitu. Tidak, bukan dari petinggi Iya. partai ya Bang ya. Jadi apa yang ada di benak saya ini tidak diintervensi oleh partai politik, ya. Sekalipun kebijakan-kebijakannya itu tentu kebijakan politis juga. Nah, tetapi saya menjadi bebas, ya, sesuai dengan nurani masyarakat. Itulah yang harus saya suarakan. Oke. Nah, ini nih biasanya kan setiap aktivis ataupun mungkin orang yang terjun ke dunia politik atau mungkin seorang pengusaha atau advokat, pasti ada tokoh-tokoh tertentu yang digandrungi ataupun yang diidolakan. Siapakah tokoh Batak ya, tokoh Batak yang menjadi idolanya Abang? Saur Siagian. Saur Siagian. Kenapa Bang mengidolakan beliau? Iya, dia luar biasa sekali integritasnya, luar biasa sekali niat baiknya. Ya, beliau paman saya ini tidak mau membela kasus korupsi. Oke, ya, dia pasti akan menolak. Ya, nah, dan beliau juga tidak suka orang yang neko-neko. Nah, saya selalu didoktrin ke beliau, kau harus jujur, harus punya integritas, jangan mau disuap. Yes. Nah, itu yang motivasi saya. Gitu. Jadi itu yang buat Abang mengidolakan beliau ya, Iya, Bapak Saur Siagian. Tepuk tangan dong. Semoga Pak Saur Siagian nonton ya Pak. Ini Bang Darman Saidi Siahaan benar-benar mengidolakan Bapak Saur Siagian. Dan kalau tokoh nasional, siapakah yang Abang idolakan? Prof. Mahfud MD. Profesor Muhammad Mahfud MD. MD. Iya. Mahfud MD ini yang agak hitam manis ya kan? Iya, Kulitnya hitam manis, yang iya, kalau Menko Polhukam. Menko Polhukam. Iya. Yang pokoknya kalau aku juga sangat-sangat suka beliau kalau lagi bicara di televisi itu sangat-sangat merakyat. Iya. Ya. Boleh kenapa sampai mengidolakan beliau? Iya. Kita lihat statement-statement beliau itu selalu berbasis data dan fakta yang ada. Dan beberapa berita juga memang kita dengar bahwa selalu dia itu tidak suka dengan hal-hal yang korup, manipulasi data. Dan jujur, ya, bisa dilihat dari harta kekayaannya seperti apa saat ini, ya. Tinggal di rumah sederhana, keluarga yang sederhana, tidak seperti yang lain, hartanya melimpah kan gitu. Nah, mungkin mohon maaf, saya yang aktivis ini selalu merasa curiga terhadap pejabat-pejabat negara ini yang hartanya melimpah. Dari Ya. mana ya? Bagaimana mungkin saya dipaksa harus berpikir positif seorang pejabat yang punya triliunan harta, ya. Jadi logika saya tidak bisa membayangkan itu. Saya tidak menuduh mereka korupsi. Biarlah Tuhannya, Biarlah dia dan Tuhannya temannya yang berdiskusi dari mana dia dapatkan itu hartanya. Nah. gitu ya Bang ya. Dan Abang kan tadi aktivis, advokat, bahkan ketua daripada Naposo gitu kan. Ada nggak Bang saran dan kritik Abang nih? Saran dan kritik Abang untuk para generasi milenial kita atau untuk seniman kita, mungkin ada saran dan kritiknya Bang? Nah, slogan saya selalu ya, kalau pernah dapatkan WA, ya, ada 3 hal. Pertama, kiranya sehat selalu, ya, karena sehat itu mahal. Yes. Sehat itu mahal. Buat apa kita ngumpulin uang juga kalau tidak sehat? Nah, kiranya sehat selalu supaya kita bisa melangkah ke yang kedua, berkarya, ya, supaya kita bisa terus berkarya. Ya, bagaimana kita kalau misalnya malam ini kita ngedugem habisin uang, bagaimana mungkin bisa berkarya besok? Bangunnya jam berapa? Yeah. Kan itu faktanya. Lalu Rajin pesan yang menabung. terakhir adalah harus rajin menabung. Ya, orang tua saya berpesan Pauli nasinarimi, katanya gitu. Nah, itu bahasa Bataknya, arti kita harus bisa menyisihkan pendapatan. Ya, jadi ternyata menabung itu bukan soal besarnya pendapatan, ya, bukan soal besarnya pendapatan, tetapi bagaimana kita bisa menyisihkan Kan sedikit. sebagian dari Ya, rezeki jadi yang kita dapat ya Bang. saya dulu waktu supir angkot tadi, saya punya celengan. Saya beli celengan yang gede, yang gambar harimau, Ya. sama gambar ayam. Yes. Itu saya mulai sejak tahun 97. Hmm. Ya, 2003
itu tadi perusahaan tadi, Mm-mm. saya bongkar celengan itu hasilnya 27 juta 500 ribu. 500.000 Itulah modal saya buat perusahaan. buat perusahaan yang tadi, ekspedisi tadi. Iya. Oh, luar biasa. Nah. Dari hasil cabungan celengan ya. Boleh tepuk Iya. tangannya dong Beka, dengan Beka. Jadi kalau nih ada nggak kritiknya abang nih, atau kritiknya ini, kalau tadi kan pesan, itu kan pesan atau saran. Ada kritik nggak bang? Karena kalau cuma pesan aja, kalau cuma saran aja kayaknya kurang pas. Ada nggak kritiknya bang? Kritik yang membangun lah, yang untuk mengedukasi para generasi muda Batak. Iya. Jangan ego. Hidup di metropolitan itu kan banyak tawaran, banyak pilihan. Ya. Banyak pilihan itu ternyata membuat kita menjadi bermasalah. Ya. Jodoh pun ternyata, kenapa susah mendapatkan jodoh? Jawabannya karena merasa banyak pilihan. Yes. Ya, merasa gitu loh. Berarti ada kesombongan ya di situ ya. Ada keangkuhan di sana, keangkuhan ego. Nah, termasuk profesi juga. Nah, jangan ego, ya. Jangan ego, jangan malu melakukan sesuatu apapun. Saya orang yang tidak pernah merasa malu melakukan apapun. Kadang jabatan saya yang sekarang bahkan mungkin di sekjen juga saya suka ditegur. Kau jangan melakukan itu, kau jangan kau yang ngangkat itu. Ya, saya pikir wah kenapa rupanya kan gitu. Tapi memang ya kalau menurut saya itu harus saya lakukan, Jadi bukan karena tekanan gitu loh. Jadi generasi muda sekarang harus punya keterampilan, ya, harus punya keterampilan. Kalau selamanya kita menjadi karyawan kantor, ya, saya kira bekalnya, keterampilannya sangat terbatas. Ya, bagaimana misalnya seperti orang-orang Batak mempunyai keterampilan sebagai penambal ban, sebagai ya pedagang, supir angkot. Supir angkot itu keterampilan awalnya kan tentu supir. Ya. Nah, sehingga dia bisa menjadi berprofesi sebagai supir dan tidak akan kelaparan. Nah, punya keterampilan itu membuat orang tidak menjadi kelaparan. Ya, sama seperti kru di Batak Keren ini kan karena punya keterampilan. Kalau Ya. tidak nggak mungkin bisa Bagaimana merawat alat ini, bagaimana kalau selalu ini harus kita bawa ke toko untuk memperbaikinya, tentu kan punya kos lagi biaya untuk itu. Tapi kalau punya keterampilan, ya masa untuk urusan kabel aja misalnya harus dibawa ke sana. Nah, itu akan membuat kita punya pengeluaran yang besar. Nah, saya selalu di kantor juga orang bilang susah itu komputer. Saya belajar komputer, saya yang rakit sendiri, saya yang setting sendiri, saya yang install. Ya, nah kalau semua harus kita panggil orang. Nah, jadi bagaimana kita punya keterampilan, ya, ya ibu juga sebagai artis kan punya keterampilan menyanyi. Kemana pun nggak akan susah lagi karena sudah punya keterampilan. Gitu. Intinya kita harus punya keterampilan, iya, ya, punya keterampilan. Dan tetap rendah hati. Rendah hati. Dan jangan jangan malu melakukan apapun selagi itu halal. Halal. Sekali. Terima kasih Bang Darman Saidi Siahaan SHMH. Itulah tadi bincang-bincang kita sudah panjang lebar dengan Bapak Darman Saidi Siahaan. Dengan BK, thank you, makasih banyak untuk supportnya, dan juga kru dari BK, terima kasih banyak buat Bang Darman Saidi Siahaan. Apapun yang abang impikan, apapun yang abang cita-citakan, nanti untuk DPD semoga abang terpilih. Iya. Doa kami grup BK Batak Keren luar biasa. Ini ada gambarnya Fotonya. Bang Darman Saidi Siahaan. Ada. Itu Horas Jakarta. Itu edisi keberapa Bang? Ini edisi yang kedua. Edisi yang kedua. Dan edisi yang ketiga nanti kita ada di situ. Iya. Terima kasih. Dengan BK, God bless. Bilang dulu Bang apa kita? Main kau bah, bilang dulu Bang. Main kau bah gitu. Thank you. Main terus. Bye bye.